Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menebus kita dari kebinasaan menuju kepada kekekalan. Kita menaikkan pujian, Ku telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah.
kami berjalan bersamamu, kami tidak akan goyah. Haleluya. Walau banyak tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran, namun selama kami berjalan di dalam Engkau, selama kami tinggal di dalam Engkau dan firman ada pada kami, haleluya, kami tidak pernah akan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Kau memberikan jalan keluar untuk setiap masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari sidang Tuhan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayar dengan hidup. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Inilah Tuhan keinginan kerinduan kami. Apapun yang sedang kami hadapi, yang kami jalani, haleluya, kami mau tetap cinta Engkau selama-lamanya. Sebab Engkaulah jawaban atas segala masalah persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kau ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh layak untuk menaikkan pujian penyembahan bagi hormat kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, kuasa Allah, haleluya, masuk dalam kehidupan kami, memenuhi ruangan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dalam tangan kasih-Mu, beri kesempatan, kekuatan bagi mereka untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
mungkin hati kita berdebar-debar ya, kita mampu apa tidak, tapi kalau kita merenungkan kasih Allah dan pertolongan Allah, sungguh luar biasa. Kita pasti bisa melewati bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan hari ini, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan itu baik, kebaikannya melebihi dari setiap kehidupan kita ya. Sungguh
janji Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa kita, setiap anak yang umatnya yang hidup benar di hadapannya, Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Bahkan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir ya. Meskipun corona tidak selesai-selesai, tetapi pemeliharaan Tuhan semakin sempurna. Marilah kita pujikan. Selanjutnya kita ajak bangkit berdiri. memimpin setiap kehidupan kita lebih hari lebih kuat ya. Kita pujikan pujian selanjutnya. Kita sembah Dia. Pencipta segala yang ada.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walau bumi bergoncang, haleluya, sampai detik ini, namun kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tetap kekal, firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebab itu pegangan kami, pengharapan kami hanya kepada firman-Mu, hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah bertugas, yang melakukan haleluya tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau nyatakan isi hati-Mu Tuhan, urapan wibawa kuasa Allah. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, menolong kami, menjamah kami, mengubah kami, sehingga kami semua memiliki hati yang lembut, bisa taat akan firman Allah. Sehingga saat Engkau datang kembali, kami tidak ada yang tertinggal, tetapi kami semua boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan, karena kami diberi kekuatan, kemampuan untuk taat melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya, dan pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menerima sesuatu yang besar, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, bahkan dunia tidak bisa memberikannya, yaitu ketenteraman besar. Haleluya. Sudah ketenteraman, pakai besar lagi ya. Ketenteraman, bukan ketenteraman yang biasa, tapi ketenteraman yang besar. Kalau kita ngetik ketenteraman besar di HP, hanya ada 2 ayat. Haleluya. Dari 33.167 ayat, ada 2 ayat yang berbicara tentang ketenteraman besar. Haleluya. Ayat itu ada di Mazmur 119, Mazmur yang terpanjang, ayatnya yang 165, Mazmur 119 ayat 165, itu satu. Yang kedua ada di dalam, nanti kita belajar, ada di dalam Amsal 14 ayat 26. Hanya ada 2 ayat, dan luar biasa saat kita baca nanti Amsal 14 ayat 26. Ini enggak ada di slide, saya baru dapat. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 26. Itu kita baca sebentar Yohanes dulu ya, karena saya baru dengar. Sama-sama 14:26, tapi di Yohanes 14 ayat 26, ini enggak ada di slide ya. Ini sama dengan Amsal 14:26. Di Yohanes 14 ayat 26 ada satu ayat yang luar biasa, kita lihat sebentar. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Mulai 25 ya, 26-nya ayat huruf kecil. Mulai 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kalau ketemu kalimat semuanya itu kukatakan kepadamu, itu bicara tentang firman. Firman. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan dan mengingatkan firman itu Roh Kudus.
Kita sudah terima Roh Kudus, Roma 5 ayat 5. Dia telah mencurahkan Roh Kudus dalam hati kita, mencurahkan kasih Allah, mengaruniakan, semuanya sudah kita terima. Roma 5 ayat 5. Tadi kita sudah memuji Tuhan, rambut jatuh aja harus izin sama Tuhan, ya. Haleluya. Kita punya sesuatu ketentraman yang besar. Kita coba sekarang lihat di Mazmur 119 ayat, ya, Mazmur 119 ayat 165. Haleluya. Ketentraman besar. Saya biasanya kalau milih judul itu judul yang bisa dihafalkan dan bisa bekerja dalam hidup kita. Ketentraman besar ini saya tidak cari judul, cari kata-kata sendiri, tapi saya ambil dari firman, dari ayat. Dan firman itu kalau kita simpan, kita renungkan, mulai saya dapat ini, saya kalau ngetik, setiap saya kirim email ke adik saya, ke lain-lainnya, saya tulis judulnya itu ketentraman besar. Saat kita nulis saja ketentraman besar, kita akan menerima ketentraman besar, karena ini firman yang kita tulis, ya. Haleluya. Kita terima dengan iman. Apa maksudnya ketentraman besar? Maksudnya adalah apapun keadaan di sekitar kita, apapun, bagaimanapun keadaan di sekitar kita, kita bisa memiliki ketentraman besar. Haleluya. Mari kita coba praktekkan firman ini dalam hidup kita. Ketentraman besar itu lawannya apa? Lawannya ketentraman besar itu kondisi lawan dari ketentraman besar itu apa? Kesusahan besar. Haleluya. Hanya ada dua keadaan, ketentraman besar atau kesusahan besar. Zaman kesusahan besar yaitu zaman Antikris. Itu zaman kesusahan besar. Sebab itu kita harus masuk dalam ketentraman besar. Ini bukan kata-kata yang biasa. Alkitab semuanya terdiri dari berapa kata? 773.692 kata. Dan di sini kita belajar tentang kata ketenteraman besar. Haleluya. Kita lihat Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, mencintai firman. Mencintai firman itu berarti mentaati firman. Orang cinta itu pasti taat, pasti pengen orang yang kita cintai itu tidak sampai susah karena perbuatan kita. Mencintai firman. Haleluya. Kita periksa hidup kita. Apakah kita memiliki hidup yang mencintai firman? Firman itu siapa? Allah. Ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Kita sudah sering belajar. Firman itu Allah, Allah itu firman. Sebab itu saya selalu ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Itu supaya saat kita baca, Allah itu menuliskan firman itu dalam hati kita. Dan Allah akan mengajarkan dan mengingatkan firman itu dalam hidup kita. Kita akan terus hidup ini terus bisa cocok sama firman. Apa yang kita katakan, hati, pikiran, angan-angan itu cuman isinya firman. Haleluya. Haleluya. Selalu kita cocokkan dengan firman. Tidak memikirkan yang lain, hanya memikirkan firman. Saat kita terus seperti itu, terus melakukan semuanya cocok dengan firman, semuanya nanti tinggal ngikut aja. Coba dipraktekkan. Coba dipraktekkan hidup seperti itu. Itu ayatnya di Matius 6 ayat 33.
Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maksudnya kita hidup sesuai dengan prinsip kerajaan. Maksudnya seperti itu. Saat kita hidup sesuai dengan prinsip kerajaan, hidup sebagai anak raja, haleluya, semuanya itu tinggal ngikut. Coba dipraktekkan ya. Saya melihat banyak manusia itu masuk dalam kesusahan besar karena menolak ketentraman besar. Cuma itu kuncinya. Kenapa dia masuk dalam kesusahan besar? Karena menolak ketentraman besar. Sebetulnya hidup dalam Tuhan itu luar biasa. Kita ini hidup dalam kasih karunia, bukan dalam peraturan-peraturan keagamaan, bukan. Bukan harus ini, harus itu, bukan. Tetapi kita betul-betul hidup dalam kasih karunia, sehingga kita memiliki kuasa kasih karunia. Luar biasa ya. Kuasa kasih karunia. Saat kita mungkin menghafalkan cuma 3 kata ini, semuanya akan bekerja dalam hidup kita. Mari kita praktekkan hidup sebagai anak raja. Lagu sekolah minggu ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Kalau kita yakin hidup sebagai anak raja, apa yang kita pikirkan? Kita tidak pikirkan cari berkat. Tidak ada anak raja cari berkat itu ya. Anak raja itu pikirannya apa? Bagaimana bisa jadi berkat, itu anak raja. Coba kita periksa hidup kita sekarang. Kalau seseorang lebih senang terima daripada ngasih, itu masih belum anak raja. Masih belum mental anak raja. Kalau terus cuman mikir, aduh kapan ya aku terima berkat besar, kapan ya aku terima berkat besar, belum masuk level anak raja. Kalau kita adalah anak raja, kita cuman pikirkan itu bagaimana kita bisa jadi berkat. Jadi berkat itu tidak nunggu kaya. Jadi berkat itu dengan seluruh kehidupan kita mengasihi. Bahkan kita bisa mengasihi dalam doa. Mungkin tidak ketemu orangnya, tapi kita bisa mendoakan dengan penuh kasih. Kasih dalam doa, itu doa syafaat. Teman-teman Ayub, waktu Ayub susah, mereka cuma duduk diam. Itu sudah betul itu ya. Itu mereka melakukan kasih dalam doa. Jadi kalau ada orang susah, jangan banyak tanya ya. Jangan banyak tanya. Biasanya saya sering lihat kalau orang di Adiasa ya, saya perhatikan terlalu banyak tanya. Gimana meninggalnya, gimana? Jangan ya. Kalau ada orang dalam susah, kita lebih baik diam dan doa. Kasih dalam doa. Kalau orangnya cerita, kita dengarkan. Caranya tuh jangan banyak tanya. Haleluya. Kita hidup itu punya prinsip anak raja. Saya memang keras sekali dengan hal apa yang kita katakan dan penggunaan waktu. Karena itu firman yang bilang. 2 ini paling penting. Bagaimana kita hidup? Waktu kita dan apa yang kita katakan itu sangat penting. Setiap detik waktu kita, makanya saya sering mengingatkan 1 hari 24 jam 1440 menit itu tidak kebetulan semua loh. Semua ada ayatnya di Alkitab. 86.400 detik. Setiap detik itu kita pakai. Saya sering pesan, terus panggil Yesus. Yesus. Katakan haleluya. Mungkin kalau ada yang belajar bahasa aslinya ya, saya sering mengatakan, saya sering menyanyi dalam hati itu gini, Yesua Yasa. Apa artinya Yesua Yasa? Kita terus hidup dalam pertolongan Tuhan, terus sebut nama Tuhan. Itu kata-kata yang luar biasa. Immanuel, Maranatha. Terus dalam penyertaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali,
sampai kita semua bertemu di awan-awan. Kemudian saya teruskan dengan amen, haleluya. Jadi saya sering mengatakan Yesua Yasa, Immanuel Maranatha, amen, haleluya. Amen ini seluruh firman kita yakini, tidak ada yang kita ragukan. Amen, haleluya itu puji Tuhan. Saat kita mengatakan puji Tuhan, saya sering terangkan, itu powerful dan fruitful, sangat berkuasa, dan itu sumber berkat. Jadi manusia sering salah ya. Saya lihat manusia itu sering salah. Bekerja keras untuk cari berkat sampai salah-salah ditabrak supaya dapat uang. Sudah tidak pakai peraturan lagi. Hidup itu ada peraturannya ya. Dan peraturan hidup itu sangat keras. Peraturan itu bukan karena supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat. Kita hidup dalam peraturan raja. Ini semua ada di sini. Di dalam Matius 6:33 turun ke bawah Matius 6:34, di situ dikatakan kesusahan sehari cukup sehari. Haleluya. Itu orang yang punya ketenteraman besar, mencintai firman, yakin firman ini bekerja dalam hidup kita. Kalau kita baca firman, kita tuliskan, saya nulis firman itu terus, saya ulangi terus. Saat itu Roh Kudus menuliskan dalam hati kita. Tadi Yohanes 14:26, Roh Kudus akan mengajarkan, mengingatkan kita sehingga kita ingat firman terus. Di firman ada bukan anak yang memikirkan orang tua, tetapi orang tua yang memikirkan anak. Itu ada di firmannya. Jadi orang tua itu kita tidak harap anak ya. Kita harus berdoa buat anak. Meskipun sudah tua, tidak bisa apa-apa, kelihatannya tidak bisa apa-apa. Anak berangkat kerja, kita di rumah berdoa, sembahyang. Saya senang kata-kata sembahyang ya. Menyembah yang maha kuasa, baca firman. Sembahyang itu menaikkan firman sebagai doa. Di firman ada semua. Haleluya. Orang tua termasuk orang tua rohani. Jadi sebetulnya hamba Tuhan tuh yang benar tuh enggak ngarep sama jemaat. Justru kita jadi berkat buat jemaat. Haleluya. Semua ada peraturannya di sini. Mari kita belajar ya. Baca firman. Sehingga kita hidup itu menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kalau masih ada orang anak Tuhan yang balak-balik ke sandung ya, berarti dia tidak mencintai firman. Puji Tuhan, sejak kecil sampai sekarang saya belum tahu rasanya kesandung ya. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang masih lihat hamba Tuhan kesandung, lihat teman-teman jemaat kesandung, lihat teman kerja kesandung, lihat tetangga kesandung, reksa hidup kita. Berarti kita apa? Ini firman yang bilang. Semua ada di firman. Orang yang mencintai firman, dia punya ketentraman besar dan tidak ada batu sandungan. Haleluya. Nanti kita akan melihat secara lengkap. Kita baca dulu di Amsal 14 ayat 26. Nanti kita akan lihat dua ayat ini bicara tentang ketentraman besar dan akan kita gabungkan. Cuman dua ayat, gampang ya ngafalnya ya. Mazmur 119 165, Amsal 14:26. Itu ternyata gandeng dengan Yohanes 14:26. Terus orang yang cinta firman, dia akan terus dengar apa perintah Tuhan. Amsal 14 ayat 26 di sini dikatakan dalam takut akan Tuhan. Berarti mencintai firman itu apa? Takut akan Tuhan. Belajar firman tuh sudah tidak usah buku lain, satu buku ini aja, satu Alkitab.
Ini sudah saling menerangkan. Jangan nyari di kamus ya. Jangan nyari di kamus besar bahasa Indonesia, enggak usah ya. Jangan nyari di konkordan dan lain sebagainya. Firman ini semuanya sudah lengkap. Haleluya. Apa definisi mencintai firman? Ada di firman. Mencintai firman yaitu takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu mencintai firman. Ini ada semua. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan, perhatikan di sini, bahkan apa? Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayo kita belajar. Saya ajari caranya belajar firman ya. Kalau kita tahu cara belajar firman, 1 hari 24 jam itu akan terus memikirkan firman. Sungguh, firman Allah ini luar biasa. Firman Allah ini hidup dan kuat, memberi kehidupan, memberi kekuatan. Perhatikan sekarang dari cuman 2 ayat aja. Saya hari ini cuman siapkan 2 ayat ini aja. Yang lain-lain tadi cuman tambahan ya. Ayatnya cuman 2 ini aja. Mazmur 119 ayat 165 dan Amsal 14:26. Mari kita hafalkan. Sekarang kita gabungkan. Tidak ada batu sandungan. Di Amsal dikatakan apa? Ada perlindungan. Kita mau milih yang mana? Haleluya. Kalau kita tidak ada batu sandungan, di situ kita masuk dalam kondisi ada perlindungan. Jadi kalau masih ada anak Tuhan yang terus kesandung, dia itu hidup di luar perlindungan. Banyak ya. Ada yang anak lihat orang tuanya jadi malas ke gereja ya. Orang tua lihat anaknya atau lain-lain ya, lihat hamba Tuhannya, lihat jemaatnya. Ada yang bilang aku nggak mau ke GPPS Tropodo. Aku nggak senang sama jemaat GPPS Tropodo ya. Ada yang bilang gitu ya. Soalnya katanya jemaat GPPS Tropodo nggak ada sing soge katanya gitu ya. Ini saya ngomong rodok mokong ini ya yang ngomong ya. Terus nggak raya aku kepingin nolong ya. Loh, kalau kamu kepingin nolong ya tolongan saya bilang gitu ya. Wes melenger nolong katanya gitu ya, melenger nolong. Wes nggak mau ke GPPS Tropodo. Oke, silahkan ya. Haleluya. Ini gereja bebas merdeka kok ya. Kita enggak ngikat-ngikat jemaat. Terserah pokok beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Coba perhatikan hidup kita. Apakah kita terus ada batu sandungan? Mari. Dari 2 ayat ini kita akan melihat, masuk dulu ke langsung kesimpulannya ya. Nomor 1, mari ayo dihafalkan. Nomor 1 gampang, mencintai firman. Ini semua saya ambil cuman dari 2 ayat ini aja, masuk ke sini. 2 kata mencintai firman, ini kata dari firman Allah ya. Mencintai firman. Kalau kita punya hidup yang mencintai firman, hidup kita akan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nanti kita akan dibawa masuk ke dalam perhentian yang luar biasa. Kita itu harus percaya, harus kerja keras, dan di situ kita akan masuk dalam perhentian. Kerja keras itu mencocokkan hidup kita sesuai dengan firman, bukan kerja paksa ya. Itu di firman juga ada. Kita harus kerja keras, bukan kerja paksa. Kerja paksa itu rasanya gini kalau kerja paksa. Aduh, sorone ya hidup ini ya, itu kerja paksa. Kalau kerja keras, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, tapi dengan rasa syukur, terima kasih Tuhan, ada sesuatu yang bisa aku kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Saya sering menekankan itu. Apapun ya. Mengerjakan segala sesuatu tuh jangan separuh-separuh. Jangan sama grundel. Aduh, sorone rek,
ngoros lagi, banjir lagi, itu kerja paksa. Kalau kita kerja keras, kita betul-betul membersihkan, tapi dengan rasa syukur. Puji Tuhan, aku masih punya kekuatan untuk membersihkan. Beda ya, perspektifnya beda ya. Sama ngerundel, aduh sorone kapan ini dikasih berkat sama Tuhan supaya bisa ninggikan rumah, itu kerja paksa. Mari kita punya terus itu gratitude. Makanya saya terus belajar tentang thankfulness itu terus ya, sampai belum selesai mestinya ya. Thankfulness itu masih terus ya. Thankfulness itu nyambung, karena thankfulness itu, gratitude itu kunci ternyata. Kalau seseorang tidak bisa bersyukur terus nontot ya, kita tidak punya prinsip anak raja. Saya kemarin baru dapat tentang prinsip anak raja. Saya melihat ada di bangsa Jepang. Bangsa Jepang itu kalau sampai terlambat, dia tidak akan menyalahkan, oh tadi jalannya macet, tadi ban saya kempes, ini itu enggak. Dia kalau terlambat, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ada seorang masinis kereta api, kalau sampai terlambat karena dia akan jalan dari gerbong ke gerbong untuk minta maaf atas keterlambatan. Itu penting cara penggunaan waktu. Bahkan prinsipnya bagaimana? Lebih baik kecepatan 3 jam daripada terlambat 1 menit. Sampai di situ prinsipnya. Lebih baik 3 jam lebih pagi daripada 1 menit terlambat. Haleluya. Itu mengingatkan kepada kita apa? Saat nanti pengangkatan, kalau kita tidak kondisi siap, terlambat 1 menit aja, itu bahkan tidak 1 menit, cuman 1 kedipan mata, celing, blink, kita masuk dalam pengangkatan. Kita itu hidup itu siap pulang. Hidup ini siap pulang, bukan ngalup ya. Kita penuh semangat, tapi siap pulang. Kita harus punya prinsip-prinsip yang benar. Prinsip anak raja, tapi punya hati yang rendah, hati hamba. Itu kita bisa gabungkan antara tangguh dan tulus, antara tulus dan cerdik. Tuhan selalu mengingatkan kita harus tulus, tapi jangan bodoh ya. Kita juga harus cerdik. Itu bicara tentang Roh Kudus dan firman. Kita harus hidup dipimpin Roh, harus baca firman. Ada orang yang males baca firman ya, cuman merem aja, sembahyang aja, merem aja. Selama kita masih baca, kita bisa baca, kita naikkan firman ini sebagai doa kita. Coba mari kita masuk dalam hidup yang luar biasa. Yang kedua cara tentang takut akan Tuhan. Itu mencintai firman, takut akan Tuhan. Ini juga sering saya terangkan, apa itu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut kepada apapun. Itu tandanya. Seseorang yang masih punya ketakutan terhadap yang lain, itu berarti dia masih kurang takut akan Tuhan. Kita harus hidup itu takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia nggak akan hidup sembarangan. Dia nggak akan takut sama suaminya atau takut sama istrinya, karena dia takutnya sama Tuhan. Jadi kalau lihat HP, dia tahu Tuhan itu ada di sebelahnya, lihat sama dia. Ngerti maksudnya? Nangkep ya maksudnya ya. Itu biasanya saya berikan kepada anak-anak saya. Standarnya itu takut akan Tuhan. Cuma 1 standarnya. Saya tidak berikan peraturan yang macam-macam. Cuma 1, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Bukan takut sama mama ya, tapi takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kamu buka, kemana-mana kamu lakukan, tidak akan kamu lakukan sembunyi-sembunyi. Wong ada Tuhan kok di situ ya. Ada Tuhan. Saat bahkan saya biasanya kalau marah, saya tahu
Ini ada Tuhan. Tuhan setuju enggak sama marah saya seperti ini? Ya. Itu harus kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Seseorang yang terus melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan masuk dalam kondisi apa? Ketenteraman besar. Wah, luar biasa. Tidak bisa diterangkan. Itu hanya bisa dirasakan. Setiap saat kita merasakan di bumi seperti di sorga. Masih ada di sini yang merasa, aduh, hidup seperti di neraka. Itu nanti nyambung loh ya. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan penggunaan waktu. Bilangan 14 ayat 28. 14, gampang ya, Amsal ini 14. Bilangan juga 14. Bilangan 14 ayat 28. Itu penting. Apa yang kita katakan, Tuhan lakukan. Jadi katakan aja yang baik-baik, karena Tuhan akan melakukan. Haleluya. Tergantung dari apa yang kita katakan. Efesus 5 ayat 16. Itu cara penggunaan waktu, menggunakan setiap kesempatan. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kenapa kok kita masih ada sampai hari ini? Apa tujuannya? Apakah cuma nunggu diangkat Tuhan nanti? Apa tujuannya kok kita masih ada sampai hari ini? Kok kita masih diberi kekuatan sampai hari ini? Tujuannya adalah kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, dan kita memperkenalkan orang lain kepada Yesus yang kita sembah. Caranya mereka melihat kehidupan kita. Orang akan melihat Yesus yang ada di dalam kita. Oh, beda ya, ngomongnya itu enggak isinya sambatan aja. Ada di sini yang sukanya sambatan terus, ngenes terus ya, ngeluh terus. Atau kita bilang terima kasih ya. Anak-anak selalu tanya ya. Saya sekarang tinggal berdua aja ya sama Pak Henry ya. Jadi tanyanya nggak berhenti-berhenti. Yang kecil kalau minggu masih sempat ngecek sini ya. Terus tanya, mama gimana? Mama baik-baik semua? Baik, semua baik. Haleluya. Saat kita mengatakan semua baik, apa yang kita lakukan? Tuhan kerjakan. Ayo belajar. Prinsip hidup kerajaan saya pengen. Bukan hanya saya aja yang merasakan. Saya pengen semua kita. Hari ini ada berapa hari ini? Yang di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan ya. Lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Bagi saya sudah lumayan segini ya. Sudah pokoknya bangkunya jatahnya itu 20 di sekolah minggu. Saya pengen seandainya kita semua 11 orang ini jadi orang yang sempurna, masuk dalam 144.000, Wahyu 14. Hafalkan Wahyu 14. Angkanya 14 semua. Heran ya. Wahyu 14. 14 itu kalau kita belajar dulu, kita belajar apa 14 itu? Dia mengasihi dan melepaskan. Luar biasa. Dia mengasihi kita. Dia melepaskan kita dari kebiasaan. Kita nanti punya cara hidup itu beda ya. Nanti orang akan ngomong gini, aku kok gak pernah krungu Bu Henry sambat ya. Apakah kita isinya cuman Bu Henry loh, isinya sambat aja ya? Yang mana yang kita lakukan? Mari kita hidup dengan rasa syukur ya. Pelajarannya biasanya saya ngomong apa? Kalau lihat gelas isinya cuman separuh, kalau ada orang yang bersyukur ngomong puji Tuhan ada separuh ya. Kalau orang yang tidak bersyukur lihat yang kosong, lu kosongnya masih separuh ya, dia tidak lihat isinya. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Apakah kita terus bersyukur ya? Apakah kita terus sambat ya? Ada yang terus sambatan, kenapa kok hidup itu kok gini terus tidak berubah-berubah ya? Kalau kita bersyukur, kita ngomongnya lain. Puji Tuhan, sampai sekarang meskipun dalam keadaan seperti ini, kelihatan seseorang yang terus tidak berubah misalnya, aku masih diberi kekuatan untuk ngadepi ya. Luar biasa ya.
Sebetulnya orang lain sudah blenger kalau lihat orang tidak berubah ya. Sampai saya tuh diomong sama orang gini, Bu Hendy ini kalau ngomong kok tidak blenger-blenger ya. Diulangi terus, padahal yang diomongin udah ngerungokno katanya gitu ya. Ngerungokno, ndak ngerungokno karepmu ya. Pokoknya tugas saya ngomongi terus ya. Haleluya. Bagaimana kita lihatnya? Apakah kita mikir, duh blenger, ndak berubah-berubah, atau Tuhan terima kasih saya masih diberi kekuatan untuk ngadepi ya gitu terus ya. Terus kita mari terus bersyukur ya. Tentu yang tidak berubah ya berubah ya. Jangan kita di posisi yang tidak berubah ya. Kita harus berbuah. Berubah itu berbuah. Orang bisa lihat buah pertobatan kita ya. Orang bisa lihat itu, bisa merasakan kasih Kristus keluar dari hidup kita. 3 nak sekarang, 3. Dari mencintai firman dan takut akan Tuhan. Lah ini mau kan di kondisi seperti ini? Ini kondisi yang luar biasa. Ini kondisi ketentraman besar. Tidak ada batu sandungan. Yang ada apa? Kalau tidak ada batu sandungan itu ada batu loncatan ya. Sama-sama batunya. Buat orang lain itu batu sandungan, buat kita malah jadi batu loncatan. Saya kesandung di situ. Saya malah jadi batu loncatan dengan peristiwa itu ya. Mungkin peristiwanya sama. Sekarang mungkin sama-sama ngadepi pandemi, itu berarti sama-sama ya. Tapi cara kita menghadapi gimana? Apakah kita merasakan kesusahan besar? Aduh, sampai kapan ya? Blenger di rumah terus, enggak bisa keluar-keluar. Cek sorolnya pakai masker terus seperti itu. Atau gimana lihatnya? Saya tuh sering mikirnya gini. Lah iya kok pas ya, wayanya gigi ompong pakai masker, jadi sudah tidak perlu pakai gigi palsu ya. Saya mikirnya malah seperti itu, karena anak-anak ini sudah ngomel, ma ke dokter gigi, ma ke dokter gigi. Iya, saya sekarang bilang tidak usah ke dokter gigi, wis pakai masker ya. Masih rada bokong-bokong titik, wis maskeran kok ya. Jadi ada hikmahnya terus ya. Biasanya anak-anak ngomong pancet kayak mama ini ya, pancet. Jadi kita mari bersyukur. Tuhan itu punya sesuatu yang luar biasa untuk kita. Sungguh Pak, kita sudah banyak mendengar ya. Mungkin ada yang baca ya, 2 orang yang tidak jadi naik Sriwijaya, nggak punya uang buat swab ya. Mungkin dia ngerundel, Tuhan aku kok nggak dikasih uang buat swab. Sebetulnya nggak usah ngerundel lah. Kalau kita lihat ini gimana? Selamat nggak jadi naik ya. Cara Tuhan itu luar biasa. Saya melihat dalam hidup saya sampai sekarang, sebentar lagi saya sudah 60 ya. Tidak kerasa ya saya bisa umur 60 ya. Saya tidak kerasa, saya dulu kecilnya tak pikir 30 wes game over gitu ya. Ikut-ikut Tuhan 30 ya. Ternyata belum selesai tugasnya sampai 60. Apa tugas kita terus? Kita terus jadi berkat ya. Ayo masukkan di sini. Jadi berkat, itu kuncinya. Saat kita jadi berkat, yang lain itu tinggal nyusul. Sungguh Tuhan itu ngatur semuanya. Sungguh jangan pernah cari berkat, jadi berkat. Kita harus ketentraman besar itu jadi berkat. Tidak ada batu sandungan, ada perlindungan. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, saya dengar ayat, kita baca sebentar, masih ada waktu sedikit. Wahyu 3 ayat 10 ini sering dibaca ya. Kita sungguh menghadapi saat-saat yang terakhir. Mari kita hadapi dengan ketentraman besar. Jadi kita tidak akan masuk dalam kesusahan besar. Wahyu 3 ayat 10, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, itu mencintai firman ya. Untuk tekun menantikan aku. Jangan ngomel ya, Tuhan kok enggak datang-datang, enggak usah ngomel gitu. Ya, terus tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita sekarang sudah merasakan ya, atas seluruh dunia. Kalau saya melihat angka-angkanya kemarin naik terus ya. Kemarin 14.224 mungkin ya. Naik sampai 14, dulu belum sampai 1.000 ya.
terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bapak Gembala sudah ngomong gitu. Nanti lah sampai 10. Waktu itu masih 5 gitu ya. Saya mikir mosok saya sampai 10. Sekarang 14 sudah ya, 14.224. Kita berdoa ya. Saya terus berdoa bagi jemaat. Mari kita masuk dalam kondisi ketentraman besar, mencintai firman, takut akan Tuhan, tidak ada batu sandungan, ada perlindungan. Mari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah. Mari biarlah ketentraman itu tiap hari bisa kita rasakan, dan semakin hari semakin besar ya. Ndak sumpek ya tambah besar, ndak ya. Ndak susahnya tambah besar, tapi damai, tentrem lan ayem ya. Sabar lan mantep tekan pungkasane ya. Kalau kita di dalam firman, kita taati firman, itu pasti terjadi ya. Jadi mari kita praktekkan firman ya. Kita sudah terima banyak teori firman, tinggal prakteknya ini ya. Kita minta kekuatan. Tadi dikatakan sudah Roh Kudus menolong kita, menopang kita ya. Jadi tidak ada alasan tidak kuat ya toh. Semua sudah dipersiapkan, semua sudah disediakan, tinggal kita mau enggak. Kalau kita mau, aku mau Tuhan, nanti Tuhan yang menopang, Tuhan yang mengerjakan. Tadi kita sudah baca, apa yang kamu katakan Tuhan yang melakukan ya. Jadi bukan kita enggak kuat, enggak ada orang kuat saudaraku. Tapi kalau kita mau, kekuatan itu Tuhan berikan, Tuhan tambah-tambahkan sampai berhasil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat berkat yang besar pada pagi hari ini. Kami tinggal di dalam Engkau, kami melakukan perintah-perintah-Mu, kami mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Maka ketentraman besar itu Kau berikan pada kami, dan segala keperluan kebutuhan juga Engkau sediakan. Bahkan haleluya, batu-batu sandungan, haleluya, menjadi batu loncatan, boleh kami lompati bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh mengalami ketentraman yang besar, damai sejahtera yang besar, berkat yang besar daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat melalui firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak sempat hadir, dan mungkin ada yang masih takut, masih khawatir dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, memberkati mereka juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya kami sudah dapat ketentraman yang besar daripada Tuhan, dan kami akan pelihara itu, dan kami akan terus melakukan seluruh kehendak Allah sampai Tuhan kami boleh masuk dalam kemuliaan untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.